Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Median. Alhamdulillah Pak ya. Baik Pak. Sebelum kita melakukan coaching, perkenalkan saya Median Pak ya. Ya. Nanti saya sebagai supervisor mengobservasi kegiatan coaching Bapak. Langkah awal saya akan pertama memberikan pertanyaan kepada Bapak. Nah, sebelum kita mendiskusikan tentang itu, saya akan memberikan ini pada rubrik Pak ya. Ya. Nanti rubrik ini sebagai landasan untuk saya mengobservasi Bapak, apakah Bapak nanti sudah sesuai dengan alur tirta. Dan jangan lupa Pak, prinsip coach yang pertama kemitraan, Ya. proses kreatif, dan memaksimalkan akan potensi pada kuncinya Pak ya. Ya. Sebelum itu Pak, saya akan memberikan pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik. Terima kasih Pak Median. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini, yang pertama itu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 Pak ya. Iya. Dari ketiga itu kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? 1 atau 2 Pak? Ya. Untuk kali ini saya coba mengembangkan satu saja, yaitu Pak mungkin mendengarkan secara aktif Pak. Baik Pak. Jadi pertanyaan yang terakhir, indikator mendorong bagaimana nanti Bapak bisa dalam proses coaching kali ini Pak? Yang saya inginkan dari indikator keberhasilan ini, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik Pak. Demikian kegiatan observasi kita kali ini Pak. Ya. Sekarang silakan Bapak melakukan kegiatan coaching terhadap coachingnya, yaitu Pak Andia. Ya, siap. Semoga berhasil Pak ya. Amin Pak. Assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam Pak Andia. Apa kabarnya Pak Febri? Alhamdulillah Pak Andia. Bagaimana Pak Andia? Ya, saya kabar baik. Iya. Jadi begini Pak Febri. Iya. Saya mau nanya Pak Febri, apakah ada waktu luang? Mhm. Ya, sekitar 15 menit lah. Saya ingin mengajak Pak Febri diskusi, ngobrol santai. Oh, sangat bisa Pak. Saya kebetulan tidak ada jam mengajar nih Pak. Oh iya ya. Jadi begini Pak Febri. Mhm. Nah, saya ini sedang bingung nih Pak Febri. Mhm. Ya, sedang bingung. Ada kebingungan, ada masalah sedikit nih Pak Febri. Iya. Ya. Jadi sekolah kita ini kan Mhm. mengikuti ini Pak Febri. Iya. Ya, saya mengajak Pak Febri diskusi ini, tujuannya karena saya ini sekolah kita ini kan akan mengikuti lomba teknologi tepat guna Mhm. ya, di kabupaten maupun di kecamatan. Iya. Ya, tentunya sudah barang pasti sekolah kita bisa menjuarai lomba tersebut Iya. dan juga bisa mengharumkan nama sekolah Iya. dan mengharumkan nama kecamatan kita nih, Pak Febri. Wah, bagus itu Pak. Ya. Terus bagaimana kesiapannya itu? Dari aspek materi dan kesiapan sepertinya tidak ada masalah. Mhm. Ya. Tapi memang dari sisi keanggotaan tim itu yang jadi masalah. Kalau boleh saya tahu nih, Pak, apa masalahnya? Jadi begini Pak Febri, Hmm. di dalam teknologi tepat guna itu lomba tersebut kan ada penyajinya. Iya. Penyajinya itu kebetulan siswa kita ini pada saat yang bersamaan itu Bayu, Iya. siswa kita tersebut itu mengikuti perkemahan nasional. Oh. Sehingga pada saat nanti itu dia tidak bisa hadir Ya. nanti lomba TTG tersebut. Oh gitu ya. Jadi dari masalah ini kira-kira apa yang akan Bapak lakukan Pak untuk kalau ada solusinya Pak? Iya. Saat ini saya sudah melakukan seleksi, Pak Budi. Ya. Melakukan seleksi terhadap siswa yang saya anggap layak Ya. untuk menjadikan siswa Bayu tersebut. Ya. Jadi menurut Bapak sudah ada murid yang Bapak anggap cakap untuk mengajar yang baik? Sudah ada. Ya. Jadi sekian banyak siswa terpilih oleh saya. Itu namanya TASA, Pak. Kan? Tapi kalau saya lihat Pak Andia ini masih bingung dengan tesnya. Kira-kira kenapa Pak? Karena sepanjang pengamatan saya, Ya. TASA ini pendiam, Pak. Jadi pendiam itu pemalu. Lantas apa pertimbangan Bapak merekomendasikan Tasya ini? Samping itu Pak, beliau ini juga di perpustakaan, jadi
pada saat jam istirahat memang banyak di perpustakaan. Oke. Nah, kemudian juga lebih banyak berdiam diri di kelas. Oke. Dan dari hasil penilaian saya karena saya guru mata pelajaran biologi, Oke. saya melihat TASA ini nilainya bagus, baik Oke. dari nilai ulangan harian maupun daripada nilai rapor, sehingga saya berasumsi berpikir bahwa TASA ini mempunyai kemampuan yang luas. Oke, jadi Bapak tadi sudah menganggap Tasya ini kalau secara akademik sudah bagus Pak ya? Iya. Jadi sudah ada kemampuan tapi masih pendiam dan pemalu. Iya. Jadi untuk langkah selanjutnya nih Pak, kalau boleh saya tahu apa yang akan Bapak lakukan Iya. agar Tasya ini layak menurut Bapak untuk Iya. yang baik? Tentunya yang pertama itu saya akan mengkomunikasikan ini terlebih dahulu. Oh, Seperti iya. siswa kita yang bernama Tasya tersebut. Setelah berkomunikasi, baru kemudian saya akan memerintahkan TASA ini untuk bisa mengikuti technical meeting. Ya. Meeting, Ya. kemudian sekembalinya TASA dari mengikuti technical meeting, Ya. TASA ini diharapkan bisa berlatih, Oke. berlatih dengan tim lainnya, sehingga TASA ini bisa bergabung di keanggotaan ekstrakurikuler area ilmiah remaja di sekolah kita. Seperti itu. Karena nanti akan dibuatkan jadwal khusus untuk TASA ini berlatih. Oke. Jadi ada istilah pendampingan khusus lah ya, Ya, Tasya, ya. betul. Oh, untuk langkah yang apalagi lah yang kira-kira agar Tasya ini siap, benar-benar siap menurut Bapak? Nah, tadi kan saya di awal bercerita Pak Febri, Ya. TASA ini pendiam, Ya, ya. pendiam pemalu. Tentunya saya akan berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia agar nantinya guru bahasa Indonesia tersebut dapat melatih TASA berbicara, Ya. berbicara di hadapan panelis, di hadapan juri, sehingga nanti dia terampil dalam mempresentasikan teknologi tepat guna ini di hadapan panelis atau juri. Jadi dari sekian banyak pertimbangan dan rencana langkah-langkah dari persiapan Bapak tadi, apakah Bapak bertanggung jawab atas putusan pemilihan ini, Pak? Iya, tentunya dengan berdasarkan pertimbangan objektif yang sudah saya sampaikan tadi. Iya. Ya. Ya. Jadi saya berdasarkan hal itu, maka putusan ini harus putusan bertanggung jawab. Oke. Tasya ini akan menjadi pengganti sementara atau gimana itu? Oh, dalam jangka waktu pendek, Pak, memang sebagai pengganti sementara paling tadi. Oh, untuk sementara Iya, saja, ya? sementara saja. Tapi nanti saya melihat TASA ini punya peran, Oke. punya peran karena Iya. dia ini mempunyai potensi sebagai pemimpin. Ya. Sehingga diharapkan nanti TASA itu dapat menjadi ketua organisasi ekstrakurikuler KIR di sekolah kita, Pak. Oh. Karena memang penulis yang lama ini kan kelas 11, Iya. nanti dia naik kelas 12. Biasanya kelas 12 itu tidak aktif lagi di kegiatan organisasi. Oh, jadi berharap ada regenerasi lah ya. Organisasi. Oke, oke. Nah, jadi selain itu apa harapan lainnya dari Pak Andi untuk Tasya? Ya. Jadi memang harapannya kalau nanti TASA itu jadi ketua organisasi KIR, nanti TASA itu dapat mempromosikan Oke. organisasi KIR ini terhadap adik-adiknya di kelas 10. Oke. Sehingga memancing daya minat siswa kelas 10, Pak, itu bisa nanti aktif mengikuti organisasi KIR ini. Dan juga di samping itu juga harapannya TASA ini dapat melatih juniornya nanti. Oke. Dalam teknologi tepat guna maupun kegiatan lain. Oke. Jadi kalau itu saya perhatikan Bapak itu berharap Tasya itu di organisasi sekolah Pak ya. Iya. Kalau untuk misal ada event-event di luar gimana Pak? Nah, Harapan itulah Tasya? Pak Febri. Ya. Karena kita ini biasanya mengikuti agenda rutin BBMN. Oke. Ada nanti salah satu BBMN itu akan mengundang kita mengikuti lomba. Itu namanya Bukit Asam Innovation Award. Iya. Harapannya nanti TASA itu dapat menjadi bagian dari tim untuk mengikuti lomba tersebut, Pak Febri. Oke, jadi untuk memaksimalkan potensi Tasya ini untuk kalian tadi event-event tersebut, apa yang Bapak ingin lakukan? Ya, tentunya saya akan membuat jadwal khusus Oke. bagi TASA ini berlatih, kemudian juga timnya juga bisa berlatih, sehingga nanti bisa memperdalam materinya. Dan saya akan memberikan literasi pengalaman terhadap TASA, Ya. sehingga nanti tim yang akan ikut lomba ini bisa berhasil dan menjuara lomba tersebut.
Oke, jadi saya sebenarnya senang Pak mendengar dari langkah-langkah Bapak, dan saya berharap Pak ini ada kabar selanjutnya untuk kita berbincang masalah lomba-lomba itu. Nanti setelah lomba tersebut kita berbincang lagi Pak ya. Oh iya, ya. Terima kasih Pak. Iya, jadi kita berdoa Pak ya, semoga supaya kita menjadi lomba TTK ini dan Pak Andi tidak bingung lagi dan tambah semangat Pak ya. Iya, terima kasih. Saya senang bisa Iya. berbicara, bisa berdiskusi dengan Bapak sehingga Iya. apa yang saya alami di awal Iya. kebingungan, Ya. sehingga setelah ini tidak bingung lagi Pak. Oke ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Baik Pak Febri, Iya, alhamdulillah tadi sudah melakukan coaching bersama Pak Andi ya Pak ya. iya. Nah sebelum penutupan Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada pasca observasi kali ini. Iya. Yang pertama, bagaimana Bapak menilai performa Bapak dalam kompetensi tadi? Oh ya, jadi menurut saya ini ya dalam coaching tadi potensi yang baik adalah saya sudah mendengarkan secara aktif Pak. Iya. Untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu menurut saya itu masih perlu ditingkatkan lagi. Oh, jadi mendengarkan aktif Pak ya? Iya. Apa yang membuat Bapak bisa menilai seperti itu? Saya menilai begitu dari proses coaching tadi Pak, coach dapat menggali potensi sehingga dia bisa menemukan solusi serta apa langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan Pak. Baik. Boleh saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Febri? Ya, silakan Pak. Saya mengamati tadi pada kegiatan coaching dengan Pak Andi ya. Ya. Bapak sudah melakukan coaching dengan alur kita dengan baik. Ya, Kemudian di mana pada rubrik penilaian ini Pak sudah diceklis semua ya, dan centang ini menandakan Bapak sudah benar dalam melakukan coaching dengan alur tirta. ya. Serta kompetensi yang Bapak inginkan sudah tampak dengan baik. Dan sekarang bagaimana pendapat Bapak dalam mendengar penyampaian saya tadi? Alhamdulillah sangat senang Pak. Kira-kira apa rencana tindakan yang akan Bapak lakukan setelah kegiatan coaching kali ini Pak? Ya, jadi karena tadi sudah melakukan coaching dan saya berharap untuk mendengarkan secara penuh, mungkin untuk yang ke depan saya ingin meningkatkan kemampuan dalam coaching untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Dari diskusi kita ini Pak, apa yang sudah terbayang dengan Bapak? Apa yang Bapak akan lakukan untuk meningkatkan lagi performa di praktik coaching ini Pak? Oh ya, jadi mungkin saya akan terus berlatih Pak. Jadi mungkin saya akan melakukan praktek di sekolah saya dengan beberapa guru yang ada di sekolah saya untuk meningkatkan kemampuan coaching saya Pak. Baik Pak, hasil pengamatan sudah saya catat ke dalam form supervisi akademik. Yang terakhir Pak, apa yang Bapak peroleh dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi Pak? Oh, jadi yang saya peroleh yang pertama itu saya mendapatkan ilmu lagi Pak, ilmu yang bermanfaat tentang proses coaching ini. Mungkin dan untuk kedepannya saya bisa meningkatkan apa yang menurut saya kurang dan menjaga apa yang menurut saya sudah baik. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Febri Ya. atas kegiatan kita kali ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Baik. Assalamualaikum Pak Andi ya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Oh, kabar baik. Kabar Pak Febri bagaimana? Alhamdulillah. Ya, jadi Pak Andi ya, hari ini kita akan melakukan observasi Pak ya. Ya. Sebelum kita melakukan coaching, nanti langkah awal yang saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Sebelum kita ke pertanyaan, Bapak, saya akan menjelaskan dulu bahwa dalam proses observasi nanti ini ada rubrik penilaian, ada beberapa penilaian yang akan saya lakukan. Ini saya akan lakukan waktu Bapak melakukan coaching nanti dengan coaching. Oh, ya. Siap. Jadi jangan lupa di dalam proses coaching nanti Pak ada beberapa prinsip, yaitu prinsip kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan akan potensi yang ada. Itu pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Ya. Terima kasih Pak Febri. Jadi sesuai dengan kompetensi itu coaching itu Pak ya, Ya. jadi ada kehadiran penuh, Ya. ada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oh ya. Jadi dari yang ketiga itu yang mana yang ingin saya observasi?
secara spesifik. Ya. Secara spesifik saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Febri. Jadi dari ketiga itu Bapak ingin saya menilai dari pertanyaan berbobot ya. Ya. Nah ini pertanyaannya ini Pak ya. Indikator yang bagaimana yang ingin oleh Bapak dalam proses coaching ini Pak yang Bapak inginkan? Iya. Itu saya menginginkan agar pertanyaan saya itu benar-benar berbobot dan menggali kemampuan coaching, Ya. sehingga coaching itu nanti dia bisa memutuskan sendiri terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi oleh coaching tersebut. Oke, baik Pak. Jadi demikian Pak ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sudah Bapak jawab. Sekarang silakan Bapak melakukan kegiatan coachingnya terhadap coaching. Untuk coaching siapa Pak? Pak Medi. Oh ya. Tetap semangat, semoga berhasil ya. Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum Pak Medi. Waalaikumsalam Pak Adia. Apa kabar? Alhamdulillah Pak, baik. Baik, alhamdulillah saya juga Pak Medi. Ini kelihatannya dari wajah Pak Medi bingung ini ya. Iya Pak. Sepertinya ada kendala ya. Ada kendala apa nih Pak Medi dalam proses pembelajaran? Ya Pak, begini Pak, saya ini Pak mengalami kendala apa ya. Nah, dalam proses pembelajaran itu karena ada 2 siswa itu yang belum bisa membaca lancar Pak. Jadi dalam pembelajaran saya terhambat dalam penyampaian materi pembelajaran Pak. Oh itu ya. Iya Pak. Dari kendala yang Pak Medi alami itu, apa harapan Pak Medi di dalam mengatasi siswa tadi? Saya itu Pak inginnya siswa tersebut bisa membaca dengan lancar sehingga dalam proses pembelajaran itu dengan baik Pak. Secara Kira-kira apa kelebihan yang dimiliki oleh Pak Medi sehingga dapat mengatasi permasalahan siswa tadi? Saya Pak memiliki banyak buku bacaan yang bagus untuk latihan membaca Pak ya. Kemudian juga saya bisa meminjamkan buku tersebut kepada siswa Pak. Bagus sekali Pak Medi. Ya. Apakah ada cara lain Pak Medi untuk bisa membantu menyelesaikan masalah tadi? Dalam masalah tadi kira-kira ada Pak guru kelas 1 Pak di kelas itu mungkin bisa membantu saya untuk anak tersebut bisa membaca dengan lancar. Iya ya. Ya. Dari situ apakah ada peluang dari Pak Medi itu bisa meningkatkan keterampilan membaca siswa tersebut Pak Medi? Ada Pak. Jadi saya ada memberi waktu luang setiap jam sekolah saya bisa melatih anak tersebut membaca. Iya, jadi dengan memanfaatkan waktu luang tadi Pak Medi ya. Iya Pak. Dari situ Pak Medi, apa langkah yang akan Pak Medi lakukan selanjutnya itu agar apa yang menjadi harapan Pak Medi itu tercapai? Saya akan membawa buku bacaan yang saya miliki Pak. Kemudian nanya dengan guru kelas 1 bagaimana supaya anak tersebut bisa membaca dengan lancar. Kemudian dalam waktu luang saya akan melatih anak tersebut untuk membaca saat pulang sekolah. Kira-kira kapan ini mau dilaksanakan Pak Medi? Sesegera mungkin Pak. Secepatnya ya? Secepatnya Pak. Bagus sekali Pak Medi. Selain guru, siapa saja Pak Medi yang bisa membantu untuk melatih siswa tersebut bisa membaca? Jadi kalau di sekolah Pak mungkin terbatas Pak ya. Jadi bisa membantu saya itu orang tua Pak. Iya. Orang Jadi tua orang siswa tua. tersebut Pak. Apa yang akan Pak Medi lakukan saat bertemu dengan orang tua tersebut? Jadi pertama Pak kita memanggil orang tua tersebut, kemudian berdiskusi, kemudian meminta bantuan agar di rumah untuk membimbing dan melatih anak tersebut Pak. Kapan Pak Medi akan bertemu dengan orang tua tersebut? Saya akan menemuinya setelah pulang sekolah ini Pak. Dari apa yang Pak Medi sampaikan itu, apa komitmen Bapak terhadap langkah yang akan diambil? Saya akan berusaha menjalankan langkah tersebut dengan sungguh-sungguh dengan tujuan siswa tersebut dapat membaca dengan lancar Pak. Semoga ya. Baik Pak. Baiklah Pak Medi, semoga dapat berjalan dengan lancar. Kira-kira bagaimana nih perasaan Pak Medi setelah kita berdiskusi? Alhamdulillah Pak ya, terima kasih. Saya sangat senang dan terbantu sekali. Jadi saya bisa melakukan langkah-langkah yang akan saya lakukan terhadap anak tersebut. Terima kasih Pak Jaya. Ya, sama-sama. Ya Pak. Ya, baik Pak Dia. Ya. Alhamdulillah proses coaching Bapak tadi sudah berjalan lancar. Ya.
Tadi Bapak melakukan proses coaching dengan Pak Median ya? Pak Median. Oke. Ya. Sebelum penutupan ini Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Yang pertama, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Pak, Ya. bahwasanya saya lebih fokus pada mengenai pertanyaan berbobot, dan itu saya berusaha sudah semaksimal mungkin melaksanakannya, sehingga saya dapat menggali informasi, sehingga juga dapat memberikan usulan rencana tindak lanjut daripada coaching tersebut Pak. Oke. Jadi Bapak sudah memberikan beberapa pertanyaan bobot, sudah menggali. Dari kegiatan tadi, apa yang membuat Bapak menilai demikian Pak? Ya, karena saya melihat tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi, Ya. itu menggali semua informasi Pak, informasi dari coaching, sehingga dari informasi tersebut coaching sendirilah yang bisa menemukan solusinya. Nah, dari permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh coaching tadi. Oh ya. Jadi mengalir begitu saja Ya. sehingga terjadi itu ya. Ya. Baik Pak, ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya, kalau boleh Pak. Oh boleh, silakan. Ya, jadi dari pengamatan saya tadi saat kegiatan coaching dengan Pak Median, Bapak melakukan coaching yang dengan alur kita dengan sangat baik ya, di mana rubrik penilaian tadi sudah saya checklist dan saya hitam, menandakan Bapak sudah benar dalam melakukan coachingnya dengan alur kita serta kondisi Bapak yang kembangkan sudah tampak baik sekali. Jadi dari pernyataan tadi, bagaimana pendapat Bapak mendengar itu? Oh, alhamdulillah saya lega Pak, senang rasanya apa yang sudah saya lakukan tadi itu sudah memenuhi apa yang diinginkan oleh rubrik penilaian pada saat kita pra-supervisi tadi. Oke. Jadi kira-kira apa rencana tindakan untuk selanjutnya yang akan Bapak lakukan? Tentunya saya akan banyak berlatih Pak. Oh ya? Berlatih dalam penerapan coaching ini Ah. terhadap guru Ya. maupun terhadap siswa. Oh ya. Jadi Bapak insya Allah berlatih di sekolah Bapak nanti Ya. Pak ya? Ya. Dari diskusi kita ini Pak, apa yang sudah terbayang yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa itu Pak? Ya, tentunya dengan latihan Pak. Oke. Dan semakin banyak kita latihan, Mhm. kita semakin tahu bagaimana menerapkan kompetensi di coaching itu, Mhm. memberikan pertanyaan berbobot, kita hadir penuh, kemudian juga menyimak, mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching, Mhm. kemudian juga nanti dengan guru, rekan sejawat, itu akan saya berlatih juga dengan siswa, dan saya berusaha agar ini dapat saya laksanakan secepatnya. Oke, ini terakhir Pak ya. Ya. Apa yang Bapak peroleh dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi? Ya, tentunya ini menambah ilmu, Pak. Ya. Menambah ilmu bagaimana kita menerapkan coaching, menerapkan kompetensi ilmu coaching, menerapkan prinsip, hingga bagaimana paradigma coaching ini bisa kita terapkan dalam saat kita berada di sekolah untuk belajar. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ya, sama-sama. Selamat. Terima Sukses kasih. Pak. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Pak Medi. Waalaikumsalam Pak Nia. Apa kabarnya Pak Medi? Alhamdulillah Baik ya. Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak Medi. Sebelum kita melanjutkan ke berikutnya, Ya. ini ada tugas demonstrasi konseptual Ya. 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Baik Pak. Dalam hal ini saya bertindak sebagai supervisor dan Pak Medi itu sebagai coach. Ya Pak. Sebelum Pak Medi melakukan coaching terhadap coachingnya nanti, Ya. kita masuk ke tahap pra-supervisi dulu, Pak Medi ya. Yang pertama Pak Medi, ada rubrik penilaian yang Ya. nantinya ini akan saya lihat pada saat Pak Medi melakukan supervisi. Ya. Yang pertama Pak Medi, di dalam rubrik penilaian itu kita ketahui bahwa di dalam prinsip coaching itu Pak Medi ada kemitraan, Ya. ada proses kreatif, ada memaksimalkan potensi. Nah nanti ini akan saya lihat Pak Medi, apakah prinsip coaching ini pada saat Pak Medi melakukan coaching itu dilaksanakan. Harapan saya ini dapat dilaksanakan oleh Pak Medi. Siap. Kemudian yang kedua Pak Medi, bahwasanya dari kompetensi inti coaching, saya akan menanyakan dulu ke Pak Medi. Dari 3 kompetensi itu,
kompetensi apa yang akan saya lihat yang ingin dikembangkan oleh Pak Medi? Oke, Pak. Kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3, Pak ya. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Ya, jadi ada 3. Ya, Pak, ada Pak 3. Medi ya. Dari 3 kompetensi inti coaching itu, Pak Medi, apakah ada salah satu secara spesifik yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya lihat atau saya observasi pada saat Pak Medi melakukan coaching nanti? Baik, Pak. Yang saya akan kembangkan itu, Pak, satu saja, Pak ya, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak Iya, Pak. Medi ya. Oke. Kemudian Pak Medi, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Medi dalam proses coaching ini, Pak Medi? Ya, dalam melakukan coaching ini, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan nyata, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan pematik sehingga coach bisa bercerita dengan secara nyaman dan leluasa. Baik Pak Medi, dari beberapa pertanyaan ini sudah selesai. Selanjutnya nanti akan saya persilakan Pak Medi melakukan coaching dengan coachingnya. Baik, Pak. Assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam Pak Milian. Apakah ada sesuatu yang ingin Bapak bicarakan pada pertemuan kali ini? Jadi begini Pak, jadi ini saya ini mempunyai permasalahan yang saya alami di sekolah saya. Itu tentang rekan-rekan kerja saya, sama guru-guru yang ada di sekolah saya itu tentang kurangnya minat untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kurang minat, Pak ya? Iya. Apa harapan Bapak, Pak, dari kendala yang Bapak alami kira-kira? Jadi keinginan saya, mungkin setelah pembicaraan ini saya ingin muncul semangat dari rekan-rekan kerja saya untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi murid-murid itu merasa betah berada di sekolah kami. Jadi muncul semangat untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, Pak ya? Iya. Kira-kira Pak, kelebihan apa yang Bapak miliki sehingga muncul semangat tadi Pak untuk melaksanakan pembelajaran menyenangkan itu dari rekan-rekan Bapak? Jadi Pak Milian, menurut saya nih Pak ya, Ya. jadi saya ini memiliki kemampuan IT sehingga bisa membuat beberapa media pembelajaran yang menurut saya itu bakal menghidupkan atau menyenangkan dalam pembelajaran Pak. Jadi mungkin saya bisa membuat PowerPoint dalam bentuk Canva, media pelajaran video, gambar atau yang lain Pak. Kemudian apakah ada di sekolah Bapak yang bisa membantu dalam kegiatan tadi? Menurut saya itu mungkin kepala sekolah ya, karena kepala sekolah itu mungkin saya bisa buat koordinasi dengan kepala sekolah untuk membuat satu kegiatan atau pertemuan yang mewajibkan seluruh guru itu untuk belajar tentang pembelajaran yang menyenangkan. Kira-kira Pak, ada tidak cara lain yang bisa Bapak lakukan sehingga semangat dari rekan-rekan Bapak itu muncul? Mungkin kalau cara lain mungkin saya akan mencoba men-share atau melihatkan beberapa media-media yang sudah saya buat itu, baik itu di grup sekolah, grup WA, ataupun secara langsung Pak. Jadi secara langsung baik itu media gambar, video itu dengan harapan guru-guru tadi merasa terpanggil untuk membuat seperti itu juga. Kemudian langkah apa yang akan Bapak lakukan agar harapan Bapak tersebut dapat tercapai? Jadi kalau mungkin tadi langkah untuk men-share di grup-grup WA itu mungkin nanti belum selesai, mungkin saya ingin mengajak kepala sekolah saya mensupervisi saya saat saya melakukan pembelajaran menyenangkan, dan guru-guru yang ada di sekolah saya mungkin satu atau dua secara bergantian melihat bagaimana cara saya melakukan pembelajaran menyenangkan. Jadi dengan harapan mereka itu merasa terpanggil dalam hatinya untuk melakukan pembelajaran menyenangkan di kelas masing-masing. Untuk pelaksanaannya nanti Bapak akan lakukan kapan? Saya inginnya sesegera mungkin Pak. Jadi
setelah saya tuntas pembelajaran yang menyenangkan baik dari media ataupun alat-alatnya, saya akan langsung melakukan hal tersebut. Tadi Bapak menyebutkan ada kepala sekolah yang bisa kan membantu Pak ya. Ya. Menurut Pak Febri, siapa yang bisa membantu Bapak untuk meningkatkan semangat utama Bapak selain kepala sekolah? Mungkin saya coba berkoordinasi lagi dengan operator sekolah saya yang menurut saya juga sudah paham IT Pak ya. Jadi operator juga bisa membimbing kalau ada guru-guru yang ingin membuat media pembelajaran menyenangkan. Baik, Pak. Jadi Bapak nanti meminta bantuan operator sekolah Pak Iya. ya? Apa komitmen Bapak terhadap langkah yang akan Bapak ambil? Saya akan berusaha menjalankan langkah tersebut Pak ya, dengan sungguh-sungguh agar siswa saya dapat merasakan pembelajaran menyenangkan, dan kalau bisa saya melakukannya itu secara terus-menerus bertahap sehingga muncul dari mereka itu semangat itu muncul dari diri mereka sendiri. Baik Pak, Ya. semoga dapat berjalan dengan lancar. Ya. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak sekarang? Saya sangat lega Pak, sangat senang, terbantu sekali dengan proses ini. Jadi saya bisa melakukan langkah saya, melakukan agar muncul semangat dari rekan-rekan saya. Terima kasih. Sama-sama Pak, semoga berhasil Pak ya. Amin Pak. Baik, Pak Medi. Iya Pak. Pak Medi tadi sudah melakukan coaching ya, dengan coaching. Sudah Pak. Siapa coachingnya tadi? Kunci saya tadi Pak Febri. Pak Febri ya. Iya Pak. Oke. Nah, Pak Medi tadi setelah melakukan kegiatan coaching ya, Iya Pak. nah, ini ada kita masuk dalam tahap pasca supervisi, di mana dalam bagian ini saya sebagai supervisor itu akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Bapak. Apakah Bapak siap? Siap Pak. Siap, Pak Medi ya. Oke. Pak Medi, kalau melihat penampilan Pak Medi tadi, bagaimana Pak Medi menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Menurut saya Pak, dalam coaching tadi saya memiliki kompetensi yang baik, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, tetapi masih ada kekurangan di kehadiran penuh Pak karena ada kegiatan sedikit tadi Pak. Ya, Ya. jadi pertanyaan berbobot ya. Iya Pak. Kemudian Pak Medi, mengapa Pak Medi bisa menyimpulkan hal demikian? Saya menilainya karena proses coaching tadi saya bisa menggali pertanyaan dengan coaching sehingga dia bisa bercerita dengan nyaman, dengan leluasa dengan saya Pak. Gitu. Oh iya ya. Jadi ada terbuka Pak ya? Ya terbuka Pak, sehingga coaching saya tadi bisa menemukan solusinya Pak. Oh iya. Bagus sekali Pak Medi. Ya Pak. Pak Medi, boleh ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap hasil coaching Bapak dan coaching tadi? Boleh Pak. Boleh ya. Tadi saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Medi itu sudah sangat baik Pak Medi. Ya Pak. Di mana tadi di dalam alur percakapan coaching Pak Medi sudah menerapkan alur tirta. Ya Pak. Sudah sangat baik. Kemudian juga di awal sudah saya sampaikan ada rubrik penilaian yang dilakukan coach, dan ini sudah saya centang semua, sudah saya nilai, dan semuanya itu sudah dilakukan oleh Pak Medi. Ya. Ya, artinya sudah bagus, sudah benar. Kemudian Pak Medi, saya lihat juga tadi kompetensi Pak Medi dalam melakukan coaching dengan menitik beratkan pada memberikan pertanyaan yang berbobot itu sudah sangat tampak, sudah sangat bagus sekali. Nah, bagaimana nih Pak Medi mendengar hasil pengamatan saya? Terima kasih Pak atas pengamatannya. Alhamdulillah Pak, senang akhirnya kompetensi saya meningkat dari sebelum-sebelumnya Pak. Ya. Jadi ada peningkatan Pak Medi. Ada Ya? peningkatan Pak. Nah ini kedepannya Pak Medi, apa rencana tingkatan selanjutnya sehingga nanti Pak Medi lebih baik dalam kegiatan coaching ini Pak? Saya akan meningkatkan kompetensi dalam coaching ini Pak, tetap memberikan pertanyaan berbobot dengan cara lebih banyak praktik lagi Pak. Jadi lebih banyak praktik lagi ya Pak Medi. Iya. Ya? Nah Pak Medi, pertanyaan terakhir dari diskusi kita ini Pak Medi, apa yang sudah terbayang yang akan Bapak lakukan
untuk meningkatkan lagi performa dalam praktek coaching ini? Nanti saya akan memperhatikannya di sekolah Pak, dengan guru-guru, yaitu dengan bisa dibantu dengan guru kelas 1, kelas 2, dan guru mata pelajaran. Ada guru agama di sekolah saya, ada guru penjas juga Pak. Oh itu. Iya Pak. Jadi melakukan kolaborasi. Melakukan kolaborasi dengan Pak. guru rekan sejawat Pak Medi ya. Iya Pak. Nah ini Pak Medi, hasil pengamatan ini sudah saya checklist di rubrik penilaian. Yang terakhir ini pertanyaan saya Pak Medi, Iya Pak. apa yang Bapak peroleh dari kegiatan yang sudah kita lakukan ini Pak? Dari kegiatan ini Pak, saya bisa belajar lagi mengenai pelatihan coaching, yaitu dengan 3 kompetensi tadi. Ada kehadiran penuh, ada yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi saya akan meningkat Pak. Oh itu ya Pak Medi. Iya. Bagus sekali Pak Medi. Saya rasa demikian Pak Medi pertanyaan saya dalam fase observasi. Semangat Pak Medi. Siap Pak, semangat.